Halo pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin dalam movie review edisi kali ini. Tsui Chiang adalah sutradara asal Hong Kong yang sudah tidak asing dengan genre action kungfu yang kebetulan adalah genre yang saya gemari. Kali ini dia menelurkan karya terbarunya, Twilight of the Warriors World In, yang didasarkan dari novel karya Yu Yi atau Yu Winglong, City of Darkness. Novel ini kemudian dikomikkan dengan gambar oleh Andy Sado. Twilight of the Warriors World In juga didukung bintang-bintang senior ternama dalam perfilman Hong Kong yaitu Sammo Hung, Louis Koo, Richie Ren, serta penampilan khusus dari Aaron Kwok. Jualan utama film ini memang koreografi actionnya yang ditangani oleh Kenji Tanigaki. Namun uniknya, film ini mengambil setting Kowloon World City, satu area di Kowloon, Hong Kong, yang benar-benar ada dan terdiri dari rusun dan gang-gang sempit yang kumuh, yang akhirnya dirobohkan di tahun 1993. Ini yang membuatnya lain dari yang lain. Nanti kita bahas lebih banyak seputar ini ya pemirsa. Mari kita ikuti alur ceritanya dulu. Spoiler alert buat mereka yang belum pernah menonton filmnya. Silakan tonton dulu filmnya, bila tidak ingin diberikan bocoran cerita dan endingnya di review saya ini ya. Twilight of the Warriors World In mengambil setting tahun 1980-an di Hong Kong, di mana kala itu Hong Kong masih menjadi koloni Inggris dan belum diserahkan ke pemerintah Cina komunis. Chan Lok Kwan, seorang imigran gelap, mencoba mencari nafkah sebagai petarung ilegal demi menyambung hidup. Keahlian kungfu Lok Kwan lumayan tinggi. Pertarungan ilegal ini diadakan oleh bos mafia, Mr. Big, dengan tangan kanannya yang berangasan, King. Petarung yang bertanding harus bisa mengalahkan lawannya dengan cara apapun tanpa aturan. Lawan yang dihadapi Lok Kwan juga punya skill kungfu yang cukup bagus. Dan dengan berdarah-darah, Lok Kwan akhirnya berhasil mengalahkan lawannya. Mr. Big tertarik untuk merekrutnya bekerja padanya. Namun Lok Kwan menolak karena dia tidak mau terlibat dengan triad atau mafia. Mr. Big yang tidak suka menerima penolakan, akhirnya menahan uang kemenangan yang seharusnya menjadi hak Lok Kwan dengan iming-iming mengusahakan KTP resmi padanya, sesuatu yang memang diinginkan olehnya. King, tangan kanan Mr. Big, menyuruhnya datang 2 minggu lagi untuk mendapatkan KTP tersebut. Lok Kwan sehari-harinya bekerja serabutan, dan bila ada polisi berkeliaran, dia langsung menghindar supaya tidak ditangkap, karena dia berstatus sebagai imigran gelap tanpa KTP. Setelah 2 minggu, dia kemudian mendatangi markas Mr. Big untuk mengambil KTP yang dijanjikan, sekaligus uang kemenangannya. Ternyata, King memberinya KTP asal-asalan yang ditulis tangan yang membuat Lok Kwan gusar. King bilang itu akibatnya bila dia menolak tawaran dari Mr. Big. Penolakannya membuatnya tersinggung. King lalu mengusir Lok Kwan tanpa memberinya uang kemenangan yang seharusnya menjadi haknya. Markas Mr. Big ini juga berfungsi sebagai tempat penghitungan uang dari hasil bisnisnya, juga pengolahan narkoba. Lok Kwan nekat mencuri satu kantong dari salah satu ruangan di mana penghitungan uang dilakukan lalu minggat dari situ. King dan para anak buahnya pun segera mengejarnya. Lok Kwan berhasil naik ke dalam satu bis kota bersusun. Namun King dan para begundalnya berhasil menyusulnya juga ke dalam bis. Pertarungan seru di bis pun terjadi dan akhirnya Lok Kwan berhasil meloloskan diri lagi dari mereka. Dia kemudian menyusup ke Kowloon World City yang merupakan area kekuasaan Cyclone, salah satu bos triad yang cukup disegani. King dan begundalnya pun menahan diri karena tidak ingin membuat masalah dengan Cyclone. Di dalam World City, Lok Kwan pun membuka kantong yang tadi dicurinya. Ternyata isinya adalah bubuk narkoba yang dikemas dalam plastik-plastik. Lok Kwan terkejut karena tadinya dia menyangka isi dari kantong itu adalah uang. Dia pun mencoba menjual narkoba itu pada salah seorang pengedar di situ. Namun si pengedar malah ngamuk dan bilang berani-beraninya Lok Kwan berjualan di area kekuasaannya. Dia menyuruh para anak buahnya menghajar Lok Kwan. Lok Kwan pun terpaksa bertarung dan menyelamatkan diri dari mereka. Sementara itu, King menuntut para anak buah Cyclone untuk menyerahkan Lok Kwan kepadanya. Shin, tangan kanan Cyclone, segera mencari Lok Kwan di dalam area World City. Begitu menemukannya, dia segera berusaha meringkusnya. Namun Lok Kwan tidak mau menyerah begitu saja. Pertarungan dan kejar-kejaran pun terjadi. Adegan action pertarungan dan kejar-kejaran di sini dieksekusi dengan oke banget dengan angle kamera yang keren. Pelarian Lok Kwan membawanya ke satu tempat cukur rambut di mana akhirnya dia terdesak. Dengan nekat, dia menyandera si tukang cukur. Ternyata,
tukang cukur itu adalah Cyclone. Ilmu kungfu Cyclone lebih tinggi daripada Loquan. Dengan satu pukulan, Loquan berhasil dirobohkan dan lengannya cedera. Loquan bilang dia cuma mau mengambil uang yang menjadi haknya dari Mr. Big yang ternyata malah memperdayanya. Cyclone jadi bersimpati padanya dan menyuruh Shin membawanya ke AV, salah satu anak buahnya, untuk mengobati luka-luka Loquan. Cyclone juga menyuruh Loquan menyerahkan kantong berisi narkoba yang dicurinya dari Mr. Big. Dia juga membolehkannya untuk bekerja dan mencari nafkah di World City. Lebih jauh lagi, Cyclone juga mendatangi Mr. Big untuk mengembalikan kantong narkoba itu serta menyisipkan sejumlah uang di dalamnya. Dia meminta Mr. Big untuk melupakan masalah ini. Bila Mr. Big masih mendendam dan menginginkan Loquan, dia mempersilakannya datang ke World City kalau berani. Mr. Big memilih mengikuti saran Cyclone karena tidak mau membuat masalah dengannya. Di World City, Loquan malah merasa betah dan tenang. World City adalah area yang di luar jangkauan pihak yang berwajib dan punya hukumnya sendiri. Cyclone mengatur areanya ini dengan baik dan damai. Dia adalah pemimpin berkarisma yang disukai sekaligus disegani oleh penduduk World City. Loquan sendiri memilih tidur di atap-atap rusun seadanya karena ingin menghemat uangnya. Cyclone yang mengetahui hal ini menawarkan loteng di area tempat tinggalnya sehingga Loquan bisa beristirahat dengan nyaman tanpa perlu membayar sewa. Loquan juga akhirnya berteman dekat dengan Shin, AV, dan 12 Master karena merasa cocok dengan mereka. World City sendiri sebenarnya adalah area yang dimiliki oleh Dick Chow yang merupakan saudara angkat Cyclone. Secara berkala, Cyclone menyetor uang sewa pada Dick Chow. Mereka berdua juga punya saudara angkat satu lagi, Tiger. 12 Master adalah tangan kanan Tiger. Jauh sebelumnya terjadi perebutan kekuasaan antara mereka bertiga dan Jim, pembunuh berbahaya yang menguasai Kowloon World City. Cyclone berhasil membunuh Jim, walaupun harga yang dibayar untuk itu cukup mahal, yaitu matinya anak dan istri Dick Chow oleh Jim, serta hilangnya salah satu mata Tiger dan cedera beratnya yang juga karena Jim. Dick Chow punya dendam membara walaupun Jim sudah mati. Dia mendengar bahwa Jim punya seorang anak, dan dia mengerahkan daya upayanya untuk mencari anak Jim untuk membalaskan dendamnya. Upaya Dick Chow membuahkan hasil, dan ternyata Loquan adalah putra Jim. Cyclone sebenarnya sudah mengetahui hal ini, dan dia menyembunyikannya dari Dick Chow. Ternyata dulunya Cyclone dan Jim bersahabat baik. Karena mereka punya loyalitas yang berbeda, mereka terpaksa akhirnya berhadapan sebagai lawan. Sebelum bertarung sampai mati, Jim meminta Cyclone untuk menyelamatkan anak dan istrinya, bila dia yang akhirnya mati di tangan Cyclone. Cyclone lah yang menyuruh istri dan anak Jim pergi diam-diam dari Hong Kong. Kala itu Loquan masih bayi. Takdir ternyata membawa Loquan kembali kepadanya. Karena janjinya pada Jim lah, maka Cyclone memutuskan untuk melindungi Loquan. Dick Chow akhirnya mengetahui hal ini dari Mr. Big. Dia menjadi murka karenanya. Mr. Big sendiri menawarkan kerjasama sehubungan dengan akan diserahnya Hong Kong kembali ke pihak Cina komunis. Dan rumornya, World City akan diruntuhkan. Bila Mr. Big bisa menguasai World City, dia kelak bisa menjual area itu ke pemerintah dengan harga tinggi. Namun Dick Chow menolak tawaran kerjasama ini karena dia tidak ingin berbisnis dengan Mr. Big. Dick Chow pun mendatangi World City bersama Tiger dan mendapati bahwa Cyclone tidak ingin menyerahkan Loquan. Tadinya Cyclone menyuruh Loquan pergi dari World City, tapi Dick Chow keburu datang dan melabraknya. Pertarungan tak terhindarkan dan Dick Chow akhirnya jadi pihak yang kalah karena Cyclone melindungi Loquan. Dick Chow akhirnya menerima tawaran kerjasama dari Mr. Big. Mr. Big boleh meminta apapun yang dia mau, asalkan Loquan bisa dilenyapkan. Karena mendapat restu dari Dick Chow, Mr. Big pun mendatangi World City dan dengan terang-terangan menuntut Loquan diserahkan kepada mereka. Pertarungan antara pihak Mr. Big dan Cyclone tidak terelakkan lagi. King, tangan kanan Mr. Big, ternyata punya ilmu kebal dan merupakan lawan yang tangguh. Cyclone sendiri mengidap kanker paru-paru akut, sehingga akhirnya berhasil dibunuh oleh King. Loquan juga terluka parah, sehingga harus diselundupkan oleh Shin, AV, dan 12 Master keluar dari World City dalam kondisi tidak sadarkan diri. Mr. Big dan komplotannya akhirnya berhasil menguasai World City. King yang tidak puas menjadi bawahan Mr. Big
memutuskan untuk membunuh bosnya itu yang sudah terluka dalam yang cukup parah setelah pertarungannya dengan Cyclone sebelumnya secara diam-diam. Dia akhirnya menjadi penguasa menggantikan Mr. Big. Lokwan yang akhirnya dirawat di rumah sakit dan pulih setelah 3 bulan, melacak asal-usulnya dan berhasil mendapatkan dokumen yang menyatakan bahwa dia lahir di Hong Kong, sehingga akhirnya dia berhasil mendapatkan KTP Hong Kong yang dia idam-idamkan selama ini. Dengan dibantu ketiga sahabatnya, dia menyatroni King di World City. Final battle di klimaks film ini digarap dengan keren banget dan memuaskan saya selaku penggemar action kungfu seperti ini. Oke pemirsa, yang membuat Twilight of the Warriors World In unik dan menarik adalah setting lokasi dan tahun 80-annya. Soi Chiang bersama timnya harus membangun kembali Kowloon World City yang aslinya sudah diruntuhkan tahun 1993. Di sisi ini dia sangat berhasil menyajikannya dengan meyakinkan dan natural. Bangunan-bangunan yang tumpang tindih dan gang-gang sempit, serta kabel-kabel yang berseliweran di atap-atap yang semrawut, berhasil ditampilkannya dengan oke banget dan di-capture dengan baik oleh Cheng Siu-keung selaku DOP-nya. Sinematografi yang dihadirkan terlihat begitu indah dan berhasil menghadirkan nuansa tahun 80-an yang keren. Kostum dan potongan rambut para aktornya berhasil mengangkat nuansa masa itu. Yang paling menonjol adalah karakter King yang diperankan dengan baik oleh Philip Ng dengan gaya berpakaian dan potongan rambut gondrong tapi tipis di bagian samping yang lazim di tahun 80-an. Fighting koreografinya yang digawangi oleh Kenji Tanigaki juga menjadi nilai plus yang tinggi di film ini. Mulai dari pertarungan di ruang sempit di World City, kejar-kejaran dengan angle yang keren, pertarungan dari atap ke atap, adu senjata, tinju yang merusakkan tembok, tinju yang mementalkan tubuh, tendangan yang mementalkan sepeda motor, semuanya dieksekusi dengan baik dan berkesan. Brutal tapi menawan. Bila kita bisa mengesampingkan logika dulu, di mana tusukan fatal ke perut atau pukulan keras ke kepala dan patah tulang masih bisa membuat karakternya bertarung dengan sengit, para pemirsa pasti bisa menikmati film ini dengan baik. Semua ini bisa termaafkan karena bagusnya koreografi fighting yang disajikannya. Untuk urusan ini, eksekusinya gila-gilaan dan total banget. Karakter King yang diceritakan punya ilmu kebal senjata dan tidak mempan dibacok parang atau golok adalah unsur yang menarik sekali. Mengingatkan saya pada ilmu kebal di Indonesia seperti debus atau kuda lumping yang bisa makan beling seperti makan snack tanpa melukai diri. Ilmu kebal ini biasanya punya kelemahan. Dan menarik sekali mengetahui bagaimana cara jagoan-jagoan dalam film ini mengalahkan si villain utama dengan mengekspos kelemahan itu. Silakan tonton saja filmnya ya pemirsa, bila penasaran dengan itu. Karena untuk yang satu ini, saya tidak akan kasih spoiler. Akting para aktornya juga oke. Raymond Lam yang memerankan Chan Lok-kwan juga tampil menawan di sini. Sisi dramatisnya berhasil dia tampilkan dengan baik, juga saat dia bertarung. Tampak meyakinkan dan keren. Para aktor seniornya juga tampil bagus di sini. Sammo Hung sebagai Mr. Big tampil berkarisma. Sama seperti Louis Koo sebagai Cyclone yang tampil meyakinkan sebagai protagonis yang disegani. Richie Ren yang memerankan Dick Chow juga tampil apik. Philip Ng yang memerankan King yang berangasan dan berbahaya juga sangat berkesan di sini. Tak lupa penampilan Aaron Kwok sebagai Jim yang menjadi scene stealer. Saya pribadi merasa harusnya porsi Aaron Kwok agak diperbanyak karena penampilannya yang begitu memorable di sini. Dengan jas panjang dan kumis serta ekspresi yang meyakinkan sebagai pembunuh berbahaya. Supporting actor-nya seperti Terence Lau sebagai Shin, Tony Wu sebagai 12th Master, dan Jermaine Chung sebagai AV juga tampil bagus di sini. Tema dunia triad yang diusung film ini juga mengingatkan saya pada era kejayaan film-film Hong Kong bertema sejenis tahun 80-90-an yang dipelopori oleh A Better Tomorrow garapan John Woo yang kental dengan unsur loyalitas dan gangster budiman serta pengkhianatan. Apalagi setting film ini yang tahun 80-an yang kebetulan saya sukai. Untuk menampilkan setting masa itu seotentik mungkin, pasti punya tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Film ini membawa saya bernostalgia. Yang menjadi pembeda signifikan film ini dengan film-film era itu adalah eksekusi adegan actionnya yang menonjol dan karakter yang lebih banyak serta cerita yang sedikit lebih rumit. Sebelum akhirnya terrealisasi menjadi film layar lebar, Twilight of the Warriors World In ternyata sempat mengalami development hell yang cukup lama.
Tadinya film ini sempat dipersiapkan untuk disutradarai oleh John Woo dan Johnny To di awal tahun 2000-an dengan didukung oleh bintang-bintang papan atas seperti Chow Yun-fat, Andy Lau, Tony Leung, Anthony Wong, dan Anita Yuan. Namun ini tidak terwujud. Di tahun 2013, Media Asia mengumumkan proyek ini akan berjalan lagi dengan judul Dragon City dengan sutradara Derek Kwok dan memasang Donnie Yen sebagai bintangnya. Namun ini lagi-lagi kandas. Akhirnya, pada tahun 2021, Media Asia kembali mengumumkan akan dijalankannya lagi proyek ini dengan Soi Chiang sebagai sutradaranya dengan bintang Louis Koo dan Ri Chi-ren. Syuting secara resmi dimulai pada tanggal 22 November 2021 dan berakhir tanggal 3 April 2022. Setelah itu, proses pasca produksinya mulai dijalankan. Di Hong Kong dan Cina, film ini dirilis tanggal 1 Mei 2024 dan menjadi film berpendapatan tertinggi nomor 2 sepanjang masa. Bukan sepanjang tahun lagi, tapi sepanjang masa sampai saat ini. Film ini juga terpilih untuk diputar di ajang Cannes Film Festival tahun ini di Midnight Screening tanggal 16 Mei 2024. Satu prestasi yang cukup bergengsi, pemirsa. Jadi, skor saya untuk Twilight of the Warriors Walked In 7,5/10. Masuk kategori wajib tonton. Apalagi film bertema action kungfu seperti ini tidak banyak dibuat belakangan ini. Bagi penggemar film kungfu, buruan tonton ya. Soalnya penggemar genre ini tidak sebanyak dulu di Indonesia. Jadi sayang kalau dilewatkan, karena bisa tiba-tiba hilang dari peredarannya di bioskop. Oke? Segini dulu review dari saya ya pemirsa. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Bye!